kampung yang berada di tengah laut atau kampung laut. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi kita keliling ya mengitari kampung ini, kampung yang berada di tengah laut ini. Punya perahu semua ya. Jadi setiap warga di sini tuh kayaknya wajib ya punya perahu. Sekolahnya pun dekat laut. Ya ini sekolahan ya Pak ya. Oh ini sekolahan teman-teman, ini sekolahan. Nah itu terlihat ya. Dan dekat laut ya itu terlihat ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, kita sebentar lagi akan memasuki desa yang namanya Kampung Laut. Tapi Kampung Laut tersebut suatu daerah kecamatan. Jadi kecamatan Kampung Laut itu beradanya di seberang laut atau seberang Segara Anakan, tapi masih ikut wilayah Kabupaten Cilacap. Untuk keseruannya nanti kita lanjut ke Kampung Laut, Ujung Gagak. Nah ini yang dinamakan Kampung Laut ya teman-teman. Jadi suatu perkampungan yang dibangun di atas air laut, yang dimana dulunya rumah-rumah yang ada di sini tuh terapung pakai drum-drum gitu ya. Sekarang sudah ada tanah, diuruk sedikit demi sedikit, akhirnya fondasi-fondasinya menginjak tanah gitu ya. Nggak ke sana Pak? Ini Ujung Gagak. Ujung Gagak. Oh. Jadi Kampung Laut masih ke situ dikit. Oh masih ke sana? Ya. Oh. Masih sekitar 10 menit lah. 10 menit lagi.
Oke, teman-teman semuanya, kita sekarang sudah memasuki Desa Kampung Laut, dan jembatan ini adalah jembatan menghubungkan dua desa antara Ujung Gagak dan Kampung Laut. Nanti untuk lebih serunya lagi, kita explore lebih jauh lagi. Ya, dermaga ini untuk di daratnya, yang kota kecamatannya nanti ada di sebelah sini, sebelah kanan. Kotanya sebelah kiri ya. Ya, dan ini warga sini apabila mau menuju ke Cilacap itu harus menggunakan perahu atau perahu andong. Ini namanya kapal perahu andong. Dan semua kendaraan roda 2. Ya, roda 2 bisa nanti masuk ke dalam perahu itu, Mas. Masuk perahu. Ya, masuk perahu. Andong. Ya. Seperti ini. Ini kita contoh, ini armada yang akan menghubungkan ke Cilacap. Jadi angkutan-angkutan perahu ini, kapal-kapal ini menuju ke Cilacap. Cilacap semuanya ya. Cilacap semua, Mas. Karena kota terbesar terdekat dari sini Cilacap. Iya, Cilacap. Kalau ke baratnya lagi Pangandaran. Pangandaran. Nah, ujung baratnya Kampung Laut ini, itu namanya ada Ranca Babakan, itu masih wilayah Cilacap, Kabupaten Cilacap, tapi sudah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi antara Cilacap dan Pangandaran itu hanya dipisahkan oleh muara. Jadi itu masuk perbatasan ya. Perbatasan, Ya. perbatasan. Namanya Pangandaran. Pangandaran. Itu ada berapa desa? Satu kecamatan. Satu kecamatan itu ada berapa desa ya? Ada 10 kalau nggak salah. Desa ya? Oh iya, 10 Luas desa. juga ya, Pak? Ya. Kita sampai di Kampung Laut ya. Perkampungan yang berdiri di atas lautan. Dan nanti akan mencoba mencari warga dan sedikit bertanya-tanya tentang keunikan kampung yang berada di wilayah Nusa Kambangan ini. Rumahnya. Oke, semuanya kita sekarang sudah mendarat di suatu desa namanya Klaces. Itu masih dengan kecamatan Kampung Laut. Kampung Laut mengikut di Kabupaten Cilacap. Kita tanya-tanya dulu sama warga lokal. Ayo. Oke, semuanya kita sudah sampai di desa yang namanya Desa Kampung Laut. Tapi desa tersebut meliputi ada 10 desa. Jadi masuk satu kecamatan, yaitu Kecamatan Kampung Laut. Nah, dulu di sini ini emang betul-betul rumahnya di atas laut, Mas. Makanya dinamakan Kampung Laut. Dulu pada era tahun 70-80 ke sini dan 90 pun masih rumah-rumah di sini rumahnya panggung. Iya. Rumahnya panggung di atas laut. Jadi makanya dinamakan Kampung Laut. Kalau semakin perubahan zaman, desa ini sudah diuruk rata-rata seperti daratan dengan tanah, Mas. Jadi sebelum tanah ya, sebelum jadi rumah permanen seperti ini, dulu rumah-rumah yang di sini itu rumah panggung gitu ya. Rumah panggung, betul. Oke, kita bisa berjalan ke sana Ayo, ya. kita nanti coba menelusuri keunikan Kampung Laut ini ya. Ya, Ikut masih wilayah Cilacap ya. masih wilayah Cilacap. Tapi rata-rata sudah hampir seperti ada di kota. Iya, seperti di daerah-daerah yang pada umumnya ya. Iya, pada umumnya di kota. Nah, Ini kita lihat sudah seperti di kota. seperti kampung-kampung pada umumnya. Iya. Sana coba. Ya. Oke. Ya, Mas. Siang, Mas. Dari Cilacap, ini teman dari Jawa Timur. Lagi cari tahu tentang awal mulanya Kampung Laut gitu loh, Pak. Oh, itu tuh. Itu paling paham dia. Ya. Orangnya. Jalan. Nah, ini kita lihat. Ya, sana aja. Ya. Jadi mau Dia, Pak. Oke. kepala suku. Iya, nggak apa-apa. Tanya jawab sama Boleh, orang. boleh. Nah. Repot nggak orangnya? Nah. Assalamualaikum, Pak. Nepangaken
Saya Pak Jandit dari Cilacap, teman saya ini dari Jawa Timur. Lagi repot ini ya kayaknya. Repot nggak? Paling sebentar minta waktu saja. Enggak lagi ngisi. Lagi ngisi ya? Ya lagi ini kalau jangkungkan. Oh, oke, bentar Pak ya, biar tanya. Amit. Ya. Amit. Ini Pak, masih begitu. Aku temannya Pak Heri, ya besar. Ini perluannya apa? Kalau pengen tahu tentang sejarahnya Kampung Laut, bro. Sejarahnya Kampung Laut. Ya, iya, kurang gue tok. Jadi seharusnya kan kepada pamong apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bang ini untuk kegiatan vlog YouTube. Terus Jadi dengan Pak siapa? Pak Trisno. Oh, lo jangan pada aku dan Trisno mas, sama hampir sama. Nah gini Pak Trisno Nyonsewo, Bapak asli Kampung Laut. Asli Kampung Laut Desa Ujung Alang. Ujung Alang, kelahiran kan ya mas. Asli. Aku pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa ya mas? Nggak apa-apa lah, Aturan ya. ngomong ngapa. Pada apa? Jadi gini Pak Trisno, dulu yang pernah saya dengar, Ya. namanya Desa Kampung Laut. Itu dulu kan betul-betul rumahnya di atas laut ya Pak ya? Iya benar, itu dulunya panggung itu. Panggung. Nah, Kayu itu. kayu. dulunya. Jadi dengan zaman modern sekarang masyarakat lokal sini umumnya sudah menguruk Iya pakai tanah. tanah ya. Tanah. Nah, itu mulai bangunan permanen tahun berapa Pak Teris? Kemarin itu udah lama sih. Tahun berapa ya? Oh, masih kecil saya mah. Tahun 80-an mungkin ya? Ya ada. 70 Ada 80 ya? 80-an lah ya. Itu waktu masih rumah panggung. Panggung itu. Dan mulai modern ke sini sekitar tahun 80-an sudah mulai banyak menguruk Tanah ya. tanah ini ya. Nimbun-nimbun tumbang panggungnya itu. Nah, demikian teman-teman, ini dari Pak Trisno, Ya. orang lokal Kampung Laut, kelahiran Kampung Laut ya Pak ya. Ya. Yang mana dulu kalau akses mau ke Cilacap otomatis lewat laut. Lebih cepat lewat laut ya Iya. daripada muter lewat darat jauh ya. Nggak bisa lewat Nggak darat. bisa malah ya. Kayak perahu dayung. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mas? Oke. Ya. Terima kasih. Yuk, Ya. kita sambil jalan Oke, siap. sedikit. Ya, ini tentunya kan sangat unik sekali ya Pak Dadi. Ya. Sebuah perkampungan yang ada di tengah-tengah laut ya, Ya, yang betul. seperti diceritakan oleh warga tadi bahwa dulu memang kampung ini rumahnya itu panggung semua, ya Panggung kan? semua. Di era modern semakin berkembang kemajuan zaman, akhirnya lambat laun warga itu berinisiatif untuk menguruk Menguruk, rumahnya lahannya dengan tanah. betul. Nah, itu kan tentunya memerlukan biaya yang sangat Betul. tidak sedikit ya. Jadi gini Mas, karena warga masyarakat lokal Kampung Laut pengen lebih maju lagi, mereka pun biar aksesnya lebih mudah lagi Mas. Ini dengan cara mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, ini untuk menguruk tanah tersebut untuk dijadikan daratan dan untuk ditempatin sebagai tempat tinggal Mas. Dan rata-rata di sini mayoritas untuk warganya atau masyarakatnya satu ada yang nelayan, mata pencariannya tuh hampir 70% nelayan. Ya, Pak, ya. Ya, sisa 30%-nya ada yang bertani karena lahan di sini juga lahan produktif, bisa ditanamin segala jenis tanaman-tanaman. Dan untuk biaya yang sedemikian besar dan untuk membangun rumah di sini pun membuat satu rumah di sini kalau Darat, dibuat di kota itu bisa jadi 3 rumah, betul. ya kan? Iya. Nah, Karena satu Mas, akses untuk membawa material, ya, Iya. akses dari darat, dari kota katakan beli material, diangkut dibawa ke sini, terus material tersebut ditumpuk untuk nanti dilangsir menuju ke rumah yang mau dibangun. Itu cukup 3 kali lipat ya? Iya, Ya. itu cukup mahal harganya. Jadi katakan semen kalau kita beli di kota di darat itu 40.000, itu sampai sini bisa sampai 80 atau 90.000 Mas. 3 kali lipat. Iya, itu 3 kali lipat. Kalau di kota kita bisa bangun harga 100 juta sudah Besar. besar.
di sini 100 juta Baru fondasinya. baru fondasinya Nah, gitu ya, Pak, begitu, ya. itu kira-kira begitu. Iya, dan di belakang layar saya juga mendengar bahwa banyak juga yang menjadi TKI, Pak, warga Ya, betul sini, Mas. ya. Jadi rata-rata di sini untuk meningkatkan ekonomi keluarga itu banyak orang warga sini, khususnya entah itu yang laki-laki entah itu yang perempuan, itu mereka hijrah mencari tambahan untuk membantu orang tuanya dengan bekerja sebagai TKW atau TKI, Mas. Itu rata-rata. Makanya kita lihat walaupun jauh dari kota, kita lihat rumah-rumahnya cukup bagus, Iya, dan permanen semua, bagus-bagus, Pak, ya. Kalau ini benar-benar di tengah laut, ya. Ini sangat luar biasa sekali, ya. Dan ini jembatan ini dinamakan jembatan apa ini, Pak? Ini jembatan apung, Mas. Jembatan apung, ya? Iya. Ya, ini Ya, menghubungkan desa antara Nusa Kambangan yang tadi saya sebut desa Klaces dengan desa Kampung Laut ini. Ya, jadi kalau di sana itu sudah Nusa Kambangan, ya, Pak, ya? Sudah Nusa Kambangan. Di sini yang kampung lautnya gitu, ya. Ya. Kampung Laut. Oke sahabat ya, kita akan menyusuri perkampungan yang ada di kampung laut, kampung yang berada di atas laut. Yang dulunya itu ya, kampung ini laut ya, dan sekarang dijadikan pemukiman permanen seperti ini. Ya, seperti ini ya. Jadi kondisi kampung yang sekarang ya, ini adalah kampung laut, kampung yang berada di tengah laut. Nah, dulu ternyata ya kampung ini tuh rumah panggung, dan sekarang menjadi rumah permanen. Dan ini membutuhkan biaya sangat banyak sekali ya, karena mata pengendalian di sini kebanyakan nelayan, dan pemudanya itu banyak yang kerja di luar negeri. Ini kampung laut yang berada di Cilacap, Jawa Tengah ya, dekat dengan Nusa Kambangan. Ternyata tempat lokasinya tuh luas sekali ya, di kampung laut ini ya. Memang kampung yang berada di tengah laut, dan alat transportasinya itu berupa kapal seperti ini ya. Nah, kapal seperti ini, dan di pinggirnya itu ada pohon sakau ya. Nah, seperti ini. Di awalnya itu dulu rumah panggung. Gini ceritanya, dulu rumah panggung ya, karena ada pondasinya itu kayak ada panggung itu, kayak umpak yang tinggi, karena bawahnya kan air. Jadi alat transportasinya itu dengan kapal-kapal kecil seperti itu. Dan sekarang umumnya bagus-bagus sekali, karena dengan meningkatnya daya ekonomi yang sangat tinggi kampung laut ini ya, seperti rumahnya bagus-bagus gak seperti dulu, karena bertambahnya ya daya tingkat beli dari warganya itu sangat tinggi. Jadi kita mengelilingi kampung laut ya. Nah, ini bagus sekali tuh, rumah dari kayu. Kita keliling ya, dari seperti ini. Ternyata di sini juga ada ya, pembuat materialnya ada bata, bata ringan, dan untuk atapnya aspal ada genteng ya. Semakin maju kampung laut ini ya, yang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Jadi seperti itu
ya materialnya batu-batu tumpuk gitu ya. Dan di sini ya tanaman bakau ya. Dan ternyata setiap rumah itu punya perahu sendiri ya. Dan ini juga ada sekolahan ya. Sekolahan SD sampai SMA juga ada semua di sini. Kayak ayam gitu ya orangnya ya, damai gitu ya. Nah, itu ada masjid ya. Masjidnya pun di laut. Di tengah laut masjidnya ini ya. Seperti inilah keunikan dari kampung laut ini ya. Itu tiap rumah ada perahunya ya. Dalamnya sana rumahnya udah mewah-mewah. Kalau ini ya kapal-kapalnya. Jadi setiap rumah itu punya kapal sendiri. Seperti ini. Nah ini jamban Pak ya, banyak kan jamban ya. Untuk AJK mungkin di sini. Tapi sumur ada Pak ya? Ada sumur air yang tawar ya. Kita lihat jamban-jamban kapal WC ya. Di sananya lagi juga sungai lagi Mas. Oh gitu ya? Iya ini dikelilingin sungai. Sungai ya, kalau kita keliling Oke, kampung ini dikelilingi oleh sungai. Makanya dinamakan kampung laut, kampungnya berada di tengah laut. Ya, seperti ini. Nah, ini kita keliling ya. Oke, sekian dulu explore kami dari Cilacap, Jawa Tengah. kalau kita mengelilingi masih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera. orang kita di kampung laut. Mohon maaf apabila ada kesalahan.